Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020, yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 pada semester 1 atau semester ganjil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama ya. Soal nomor 1 ini kita perhatikan. Beberapa pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel. 1. Terjadi pada sel tubuh. 2. Terjadi pada proses gametogenesis. 3. Sifat sel anak sama dengan sifat sel induk. 4. Sifat sel anak tidak sama dengan sifat sel induk. 5. Pembelahan sel berlangsung 1 kali. 6. Pembelahan sel berlangsung 2 kali. Yang merupakan ciri khas pembelahan mitosis adalah, nah ini ada pembelahan mitosis yang ditanya ya. Jadi jangan sampai salah antara mitosis dengan meiosis. Nah, kita lihat poin per poin, satu per satu. Nomor 1, nah, terjadi pada sel tubuh. Nah, ingat, kalau pada sel tubuh atau sel somatis itu adalah pembelahannya secara mitosis. Maka nomor 1 itu adalah benar. Nomor 2, terjadi pada proses gametogenesis atau pembentukan gamet. Nah, ini adalah pembentukan gamet melalui pembelahan meiosis. Makanya nomor 2 tidak termasuk. Sementara nomor 3, sifat sel anak sama dengan sifat sel induk. Nah, ingat ya, sifat sel anak sama dengan sifat sel induk ini adalah ciri-ciri pembelahan mitosis juga. Berarti 1 benar, 3 benar. Oke, yang keempat, sifat sel anak tidak sama dengan sifat sel induk. Kalau sudah sifatnya beda dengan induknya, antara induk dengan anak, berarti itu sudah masuk pembelahan meiosis. Maka nomor 4 tidak termasuk. Kemudian nomor 5, pembelahan sel berlangsung 1 kali. Ya, tepat. Masih ingat kan kata kuncinya? Kalau mio, ingat aja motor mio itu rodanya 2. Berarti 2 kali pembelahan. Ya, kalau 2 kali itu untuk meiosis, kalau 1 kali pembelahan itu untuk mitosis. Maka jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5. Oke, jawabannya adalah C. Baiklah, kita masuk soal nomor 2. Perhatikan diagram oogenesis berikut. Bagian oosit primer ditunjukkan pada nomor. Nah, kita perhatikan ada diagram oogenesis ya. Di situ ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan masuk ke soalnya. Bagian oosit primer ditunjukkan pada nomor. Nah, ingat oosit primer. Oosit primer itu terbentuk setelah adanya oogonium. Nah, kita perhatikan ya, nomor 1 itu ya, ketika masih diploid atau 2N itu adalah oogonium. Nah, sementara untuk panah ke bawahnya atau berikutnya itu adalah oosit primer nomor 2. Nah, ketika oosit primer ini membelah, maka dia membentuk oosit sekunder nomor 3, barulah terbentuk ovum nomor 4. Maka jawabannya adalah 2 ya. Oosit primer itu ditunjukkan pada nomor 2. Oke. Oke, berikutnya kita masuk soal nomor 3. Alat reproduksi pada pria yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma adalah A. Penis, B. Testis, C. Epididymis, D. Vas deferens. Nah, ini adalah soal yang menguji pemahaman Anda tentang fungsi-fungsi dari alat reproduksi pada pria. Oke, kita lihat one by one, kita lihat satu persatu. Yang A ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, fungsi penis adalah untuk memasukkan semen ke dalam vagina. Maka ini adalah bukan dari yang diminta soal ya. Yang B, testis. Kita juga masih ingat fungsi testis adalah sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron.
maka juga tidak sama dengan yang diminta oleh soal. Nah, yang ketiga epididymis. Nah, epididymis ini baru dia sesuai dengan soal, ya. Dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Sementara untuk yang D, vas deferens, itu adalah penghubung, ya, atau saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra pada penis. Jadi ujungnya itu adalah saluran ejakulasi. Jadi ketika soal ini menanyakan tentang penyimpanan dan pematangan sperma, maka pilihan kita ada pada poin C, yaitu epididymis. Oke, berikutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Oke, sudah semuanya? Perhatikan. Nah, kita lihat gambar ini baik-baik. Berdasarkan gambar tersebut, tahapan yang terjadi pada fase Z adalah, ingat ya, fase Z ada 3 huruf di situ. Ada huruf X, Y, dan Z. Hari yang ke-14 sampai hari yang ke-28. Masih ingat ya, ini siklus menstruasi, ya. Oke, yang A, apakah A, penebalan dinding rahim oleh hormon progesteron? B, produksi hormon progesteron dan estrogen terus dihasilkan. C, produksi FSH, ya, untuk memacu pematangan ovum di ovarium. FSH ini tahu kan? Follicle stimulating hormone, ya. Atau D, peningkatan hormon estrogen yang menghambat pembentukan FSH. Ayo kita lihat. Untuk fase Z itu adalah fase penebalan dinding rahim, ya, atau uterus. Jadi pada fase ini dinding rahim dari seorang wanita atau seorang perempuan itu sudah mengalami penebalan. Mengapa? Karena dia akan siap untuk menampung, ya, atau sebagai tempat tempat untuk janin itu berkembang, zigot berkembang menjadi janin dan menjadi calon bayi, begitu. Nah, sementara di soal ini kita lihat, ya, tahapan fase Z ini apa yang terjadi di situ? Oke, kita lihat. Apakah yang D, peningkatan hormon estrogen yang menghambat pembentukan FSH? Oh, tidak, ya. Yang C, produksi FSH untuk memacu pematangan ovum di ovarium. Apakah FSH di situ? Tidak, FSH tidak di situ. Ya, D juga tidak di situ, FSH juga tidak di situ. Kemudian salah, ya, yang D salah, C salah. Yang B, apakah yang B, produksi hormon progesteron dan estrogen terus dihasilkan? Apakah iya? Masalahnya bukan kedua hormonnya, ya. Di situ ada hormon progesteron di situ dan juga estrogennya yang sudah mulai menurun. Tapi yang lebih tepat adalah penebalan dinding rahim oleh hormon progesteron, ya. Hormon progesteron ini adalah hormon yang, dan estrogen, ya, itu beraktif ketika proses penebalan dinding rahim ini. Maka jawabannya adalah A. Baik, soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk menjaga kesehatan reproduksi manusia adalah: A, menggunakan pembalut yang lembut saat menstruasi. B, menggunakan celana dalam yang terbuat dari katun. C, membersihkan daerah anus dari depan ke belakang. D, menggunakan celana dalam yang ketat dan sempit. Nah, ini merupakan materi upaya menjaga kesehatan reproduksi manusia, ya. Kita lihat satu persatu. Apakah jawabannya A? Ingat, ya, jawabannya yang tidak termasuk cara, artinya yang salah atau cara yang tidak tepat untuk menjaga kesehatan. Berarti kita cari yang salahnya. Oke, yang A kita lihat, menggunakan pembalut yang lembut saat menstruasi. Nah, ini benar, ya. Jadi ketika kaum Hawa atau kaum wanita itu sedang menstruasi, maka dia diajarkan untuk menggunakan pembalut yang lembut saat menstruasi. Betul. Yang B, menggunakan celana dalam yang terbuat dari katun. Ini juga benar. Yang C, membersihkan daerah anus dari depan ke belakang. Ini juga benar, agar tidak membawa kuman, ya. Kuman yang terbawa kalau dari depan ke belakang artinya memang tidak ini, ya, tidak terbawa ke depan. Kalau ada pun kuman penyakit di situ tidak akan terbawa ke depan.
maka benar ya, membersihkan daerah anus dari depan ke belakang. Sementara yang D ya, menggunakan celana dalam yang ketat dan sempit ini merupakan cara yang tidak tepat ya untuk menjaga kesehatan reproduksi manusia, bahkan sebaliknya ya, justru malah membuat tidak nyaman, bahkan bisa berefek yang tidak baik. Oke ya, untuk nomor 5 jawabannya adalah D ya.